Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pinit Work, terutama menjelang fase open mainnet ya. Karena di sini kita sama-sama menunggu fase open mainnet rekan-rekan, dan sebelum kita memasuki fase open mainnet, di sini tentunya ada informasi-informasi yang berkaitan dengan Pinit Work ya. Dan di sini saya akan membahas tentang Pinit Work, mengapa harus mahal harganya ya. Dan mengapa koin P itu memang harus di listing dengan harga yang sangat tinggi rekan-rekan. Bahkan banyak sekali komunitas-komunitas Pinit Work yang menginginkan harga GCV satu koin P sebesar 4 miliar rupiah ya rekan-rekan. Apakah harga GCV itu masuk akal, logik, atau bagaimana ya? Dan di sini akan kita bahas secara bersama-sama. Oke rekan-rekan, beberapa waktu yang lalu saya juga pernah membahas tentang perbedaan koin P dan juga mata uang fiat ya. Mungkin rekan-rekan yang belum menyimak bisa disimak di konten video saya yang sebelumnya ya, agar bisa sinkron dan bisa memahami ini lebih sempurna. Oke rekan-rekan, dan di sini langsung saja akan saya bahas mengapa Pinit Work harus mahal ya. Jika Pinit Work mahal harganya, kemungkinan kecil untuk ditukarkan ke mata uang fiat. Karena berapapun triliun uang kertas yang akan dicetak di masing-masing negara, dan negara tersebut akan kewalahan menerima pertukaran P dengan mata uang fiat. Jika terjadi penukaran koin P secara besar-besaran sesuai dengan harga konsensus ya, maka akan terjadi inflasi global secara besar-besaran. Oke rekan-rekan, dan ini memang masuk akal sekali ya. Nah, makanya di sini kita harus sama-sama memahaminya ya rekan-rekan. Nah, nanti ketika sudah listing dan memang benar Pinit Work benar-benar listing di harga 4 miliar ya, maka akan banyak sekali pionir-pionir yang menjual koin-koin mereka. Nah, maka dari itu mungkin bank-bank akan kewalahan ya. Nah, dalam mencairkan uang-uang para pionir, karena di sini akan ada bertriliun-triliun rupiah ya, atau bermiliar-miliar dolar ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini maka akan terjadi semacam inflasi yang besar di dunia ini ya, atau inflasi secara global. Kemudian di sini konsep Pinit Work ini dibuat sebagai pengendali inflasi ya. Jadi di sini konsep daripada Pinit Work ini dibuat sebagai pengendali inflasi. Jadi uang kertas yang ditukarkan ke mata uang P nantinya agar uang kertas yang beredar di negara masing-masing berangsur-angsur tergantikan dengan koin P ya. Nah, ini jika ada negara yang tidak mau langsung adopsi P sebagai mata uang digital di negaranya, pasti akan membuat uang digital sendiri di negara tersebut yang tentunya ikut ke jaringan Pinit Work di Web3 ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu alasan ya rekan-rekan. Jadi bagaimana pionir menikmati hasil P, pasti ada yang ingin menukarkan dengan mata uang fiat. Tentu bisa ditukarkan dengan uang fiat dengan persyaratan yang ada di negara masing-masing. Jika ada exchanger seperti Binance, pasti akan memasukkan ke dalam tabel penjualan dan pembelian dimulai dari 0,0001 pi sampai ke 1 atau 1000 pi ya. Dan seterusnya bisa sampai puluhan tahun untuk mencapai 1 pi yang bisa ditukar. Begitupun jika ada negara yang mempunyai mata uang digital, pasti negara tersebut dia arahkan ke dalam bursa penjualan pembelian dimulai dari 0,00001 pi sampai seterusnya ya. Yang biasa jual beli saham pasti tahu mekanismenya seperti apa. Jadi di sini untuk memahami informasi di sini ya rekan-rekan, dalam dunia cryptocurrency untuk proses pencairan atau withdrawal ya. Nah, ini mungkin akan ada limitnya ya rekan-rekan. Jadi untuk memahami ini pasti ada limitnya. Jadi ketika nanti sudah listing dan memang harga Pinit Work itu sesuai dengan GCV yaitu 4 miliar atau berapapun itu harganya ya, dan nanti pasti akan ada limit batas atas untuk withdraw ya. Jadi maksimalnya itu berapa? Misal bisa 0,001 pi atau 0,1 pi ya. Nah, itu adalah limit daripada yang bisa kita tarik rekan-rekan, dan pasti juga ada batas waktu ya. Misal per hari bisa ditarik berapa ratus juta. Nah, mungkin seperti itu ya rekan-rekan, agar rekan-rekan juga bisa memahaminya. Oke rekan-rekan, jadi
Mungkin rekan-rekan tidak bisa langsung menarik semua koin-koin bi rekan-rekan ya, jadi pasti akan ada mekanismenya, dan kita tunggu saja mekanisme yang resmi dari pihak Korprim ya. Nah, itu sebagai informasi yang valid, dan di sini kita hanya sebagai informasi untuk pembahasan agar rekan-rekan tidak langsung kegendapan ketika nanti sudah memasuki fase open mainnet ya.